Shalom saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini walaupun kita beribadah di dalam live streaming, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke ruangan pujian dan penyembahan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa diri kami, membawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin mengatakan kepada Engkau Tuhan, bahwa kami rindu dan kami siap menerima urapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Biar setiap hari, setiap saat kami
begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Mari kita dengan sepenuh hati mengatakan kami rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan sepenuh hati ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindu saat ini Yesus. Saat ini saat ini Yesus. Saat ini saat ini Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau bersemayam dan ditinggikan di dalam pujian dan penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Adakah saudara dan saudari ingin menerima sungai sukacita Tuhan? Mari kita sama-sama menyanyikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu,
mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Seterusnya, saudara dan saudari, Tuhan itu menyukai kesatuan. Amin. Mari kita menari bersama-sama. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara, bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara, bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Baku rapan di kepala, harum dari janggut, yang kejanggut ke jubahnya, turun seperti embun, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah
masa dan tempat ini. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sekali lagi kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Dengan sayap-Mu ya Tuhan. Dengan sayap-Mu Naungi kami Tuhan. naungiku, Dengan kuasa-Mu. dengan kuasa-Mu. Sekali lagi. Lingkupiku Dengan sayap-Mu. dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan. Naungiku Dengan kuasa-Mu. dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, Kami akan terbang. ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kenal kau Allahku. Lingkupiku. Lingkupiku Ya Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu ya Tuhan. dengan sayap-Mu. Naungiku Dengan kuasa-Mu Tuhan. dengan kuasa-Mu. Di saat badai. Di saat badai bergelora, Kami akan terbang. ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kenal kau
Engkau, itu semua karena anugerah-Mu. Apapun badai dalam hidup kami, apapun krisis yang kami lewati Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami, maka kami bisa melewati segalanya. Oh, dimanapun saudara berada, saya dorong mari bangun manusia rohmu, katakan Engkau ajaib. Oh, yes, yes Lord. Bawa kami terbang ya Tuhan. Bawa kami terbang Tuhan di tengah segala badai hidup ini, di tengah segala krisis dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau rindu kami semakin naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami sadar jiwa kami tenang hanya di dalam Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa mendapat ketenangan, karena kami tahu hanya Engkau sumber segalanya, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera. Engkau sumber solusi di dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini ya Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang senantiasa mau dibaharui, hati yang senantiasa dibentuk, hati yang rela untuk semakin dipertajam, semakin diasah ya Tuhan, agar hati kami Kau temukan seperti emas murni. Terima kasih Bapa, Engkaulah penjunan dalam hidup kami. Kami adalah bejana-Mu, kami ada di tangan-Mu. Bentuk kami menjadi sebuah ciptaan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami siapkan hati kami untuk setiap mereka yang live. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar hadirat Tuhan, urapan Tuhan akan turun dimanapun mereka berada. Bahkan setiap mereka yang mengalami beban yang berat, mereka mengalami krisis, mereka akan dimenangkan, mereka dikuatkan. Karena kami tahu Tuhan, sebuah krisis akan membuat kami semakin dewasa. Krisis akan membuat kami semakin naik. Krisis tidak sanggup membuat kami lemah ketika kami berpegangan teguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan, sebuah sukacita kita boleh bersama-sama untuk kita belajar akan firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Secara khusus saya rindu biarlah setiap kita akan belajar akan firman Tuhan. Saya juga terlebih dahulu mengalu-alukan dan menyambut setiap saudara yang sudah join live CST. Kami berdoa ketika Anda join live CST, engkau akan dibangun, engkau akan dikuatkan. Amin saudara. Sekalipun dalam situasi atau kondisi kita berbeda dalam jarak, tapi doa saya biar dimanapun kau berada, engkau tetap menjadi Raja Wali Tuhan yang perkasa, amin, yang kuat menghadapi segala badai hidup. Dan saya yakin setiap kita akan semakin ditemukan ajaib, ya, semakin ditemukan luar biasa dalam segala hidup ini. Saudara, apa yang kita akan pelajari pada hari ini, saya berikan satu tajuk atau topik kita, yaitu pemulihan selepas krisis. Sekali lagi, pemulihan selepas krisis. Sekarang saudara, sekali lagi kita memasuki, ya, secara khusus kita di Malaysia, kita memasuki dalam satu masa di mana kita masuk PKPP. Apa itu PKPP? Yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Nah saudara, ketika kita sudah melewati, ya, atau yang namanya kita sudah beberapa bangsa, beberapa negara, bahkan kebanyakan di seluruh dunia kita melewati, ada satu masa krisis ini melanda seluruh dunia, yaitu COVID-19. Sebuah virus yang saya yakin bahwa itu hampir, ya, seluruh dunia memberi satu impact, yaitu ketakutan. Secara khusus kita masuk biaya Malaysia, kita masuk dalam sebuah masa proses pemulihan. Dari awal full lockdown, kita tidak bisa kemana-mana. Ada banyak ketakutan di sana sini. Pelan-pelan kita masuk dalam sebuah masa dipulihkan. Beberapa bisnis sudah on, ya, ada beberapa pekerjaan sudah dimulai. Bahkan beberapa saudara itu sudah mulai bebas, ya, sekalipun kita masih terkontrol.
tapi sudah ada beberapa kebebasan untuk kita boleh bergerak di sana sini. Nah, ketika saya merenungkan kita masuk dalam pemulihan ini, sama halnya saudara, ketika kita belajar hidup ini, ketika kita diizinkan masuk dalam sebuah proses, ya, proses dalam bentuk masalah atau krisis, itu sering juga kita mengalami sebuah masa di mana kita sepertinya tidak bebas. Ya, kita merasa ada sesuatu yang mengekang kita. Namun ketika krisis itu berlalu, sebuah pemasalah itu sudah berlalu, kita masuk dalam sebuah pemulihan, kita merasa sudah lebih rileks. Ya saudara, apa yang saya rindukan untuk kita belajar hari ini, kita boleh juga belajar dari firman Tuhan, sebuah kisah kehidupan dari orang yang diproses Tuhan, dari pribadi yang diproses Tuhan, masuk kepada sebuah pemulihan selepas krisis. Secara khusus pagi ini kita akan belajar dari hidup Ayub, ya. Siapa yang tidak kenal seorang yang bernama Ayub? Ayub 1 ayat 1, ketika kita buka saja ayat ini, dengan jelas Alkitab menjelaskan siapakah Ayub. Saya baca buat kita dan saudara boleh perhatikan, nanti saya akan tuntun step by step untuk kita belajar lebih dalam. Kitab Ayub itu banyak saudara, tetapi saya akan tuntun secara general. Kita akan pelajari apa yang kita boleh pelajari hari ini. Sekali lagi, Ayub itu adalah seorang lelaki dari tanah Uz, ya. Orang yang kita lihat ciri-cirinya, orang yang saleh dan jujur, orang yang takut Tuhan, serta orang yang menjauhi kejahatan. Dan pernyataan bahwa Ayub ini adalah saleh dan jujur, saudara, itu dari Tuhan sendiri. Saudara tahu betapa spesialnya Ayub. Bahkan, saudara, kalau saya mau gantikan bahasanya, Ayub ini sangat disayang Tuhan. Tuhan itu bangga dengan hidup Ayub, saudara. Sampai ada satu ketika Allah sendiri mempromosikan Ayub bahkan di hadapan malaikat termasuk iblis. Dan saudara tahu ini ayat atau kitab Ayub itu adalah satu kitab yang spesial. Kenapa? Ketika Anda membaca kitab Ayub, di ayat ini atau di beberapa ayat-ayat di dalam kitab Ayub itu sangat jelas yang namanya iblis berdialog dengan Allah. Saudara bayangkan betapa spesialnya orang yang bernama Ayub, sehingga iblis berdialog kepada Allah. Dan iblis mendatangi Allah, saudara. Dia itu bahasanya nego dengan Tuhan. Dan dia sepertinya tidak percaya siapa Ayub. Iblis berkata, jelaslah Tuhan, kenapa Ayub begitu saleh? Karena engkau membuat pagar sekeliling hidupnya. Tapi saudara, iblis tidak tahan. Dia berkata, coba aku cobai dia, coba engkau cobai, bukalah pagar itu, aku sentuh hidupnya. Saya yakin si Ayub bisa mengutuk engkau. Nah, saudara bayangkan, iblis berkata seperti itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Jawaban Allah apa? Saudara ingat, saya mau berkata, hati-hati dalam memahami ayat ini. Ada orang yang memahami dengan sebuah kesalahan, pemahaman yang salah, sehingga mereka begitu kecewa. Mungkin orang berkata, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan tidak? Tuhan bisa nego dengan iblis, saudara bayangkan. Ini kitab spesial, saudara. Ayub orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Dan saudara perhatikan, Allah mengizinkan. Ya, kalau saudara baca, karena ini panjang, Anda baca di rumah. Singkat cerita, Allah mengizinkan. Allah hari itu agree, dia setuju. Ketika iblis berkata, bukalah pagar dalam hidupnya, biar aku sentuh hidupnya, saya yakin dia akan mengutuki engkau. Saudara, Allah berkata apa? Oke, sentuh dia, yang penting sayangkan nyawanya. Dan saudara, apa yang terjadi? Ada banyak hal terjadi dalam hidupnya. Sebelumnya kita mau belajar dan merenung. Kalau kita mau bertanya ya, kenapa? Sekali lagi, kenapa Ayub harus melewati proses seberat itu? Saya akan jelaskan apa itu saja prosesnya. Tapi kita akan belajar kenapa Ayub perlu melewati krisis itu. Karena saya mau berkata hari ini, saya rindu engkau tangkap dalam rohmu. Karena Ayub
kurang satu perkara dalam hidupnya. Memang benar dia saleh, memang benar dia orang yang hidup jujur, memang benar dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi Ayub, dia kurang punya pengenalan akan Tuhan. Perhatikan saudara, Ayub kurang punya pengenalan akan Tuhan. Ya, sebab ayat yang ke pasal 42 ayat khususnya ayat 2 itu dijelaskan dengan jelas. Dikatakan, dulu aku dengar, tapi sekarang aku kenal siapa itu Tuhan yang besar. Aku alami siapa itu Tuhan yang ajaib. Jadi pagi ini saya mau berkata buat saudara, ketika engkau diizinkan melalui proses, ketika engkau diizinkan melalui krisis, saya mau berkata, siapa tahu ada sesuatu hikmah di balik itu. Sebab Tuhan melihat pengenalanmu mungkin belum, pengenalanmu mungkin kurang, dan mari berkata, yes, aku mau belajar kenal Tuhan. Ada amin. Ya, jangan berpikir negatif dulu, jangan kecewa dulu tentang jalan-jalan Tuhan, tapi kita belajar. Sekali lagi, karena Tuhan melihat saleh, jujur, takut Tuhan itu tidak cukup. Tuhan melihat bahwa Ayub perlu punya pengenalan pribadi dengan dia, secara pribadi. Dan itu sesuatu perkara yang sangat penting, saudara. Sangat amat penting. Kita akan lihat apa proses krisis yang Ayub hadapi. Goncangan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Anda baca ayat 2 dan 3. Ayub 1 ayat 2 dan 3. Saya rindu saudara daftarkan satu persatu. Ayat ini berkata, ia mendapatkan 7 anak laki-laki, ya, dan 3 anak perempuan. Ini maksudnya keistimewaan Ayub. Bahkan dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, saudara, Ayub ini terkenal bukan hanya kaya dalam hal harta, tetapi dia juga punya ahli-ahli waris, anak-anak yang tidak sedikit. Dikatakan tadi ayat yang kedua berkata, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Wow, 10 saudara. Kurang apa saudara? Ajaib kan? Kita pun boleh berimajinasi sehandsome apakah si Ayub. Ya, dia bukan hanya handsome, tapi dia juga kaya, diberkati Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, ya, tadi saya baharui di ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang tentang engkau. Ayub berani berkata itu karena dulu dia hanya tahu siapa Tuhan. Sekarang dia mengenal Tuhan. Salah satu cara kita supaya kenal Tuhan secara pribadi itu apa, saudara? Tuhan izinkan masalah datang, Tuhan izinkan krisis datang, Tuhan izinkan goncangan datang. Untuk apa? Menemukan siapakah original kehidupan kita. Lewat masalah kita akan semakin tahu dan kenal siapa dia. Karena kan ada banyak orang bagaimana merespon masalah. Ya saudara, ketika setiap kita merespon masalah itu pun berbeza-beza, betul? Ada yang merespon masalah dengan marah, ada yang merespon masalah dengan tenang, ada yang merespon masalah, ada beberapa orang dengan makan banyak-banyak, ada orang merespon krisis atau masalah dengan tidur banyak-banyak. Ada bahkan orang dia meresponi masalah dengan minum kuat, mabuk sampai mabuk. Dia berpikir bahwa ketika dia mabuk dan dia sadar besok masalahnya selesai. Anyway, saya mau berkata, setiap orang punya respon masing-masing. Tapi pagi ini saya rindu, mari kita belajar respon yang benar dari hidup Ayub. Oke, sekali lagi saya akan bawa setiap kita ya. Sebelum kita masuk prosesnya itu apa, kita akan lihat secara garis besar. Sekali lagi, Ayub itu diberkati baik dalam kekayaan, ya, anak-anak semuanya diberkati. Tapi proses itu datang dengan apa? Menghabisi semuanya. Anak-anaknya dibuat semuanya habis, meninggal. Harta kekayaannya lenyap. Saudara perhatikan,
tinggallah hanya istrinya dan Ayub. Tapi yang ajaib, Ayub masih tetap bisa berkata, Tuhan yang punya semuanya. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Wow, saudara. Ya, Tuhan begitu kagum. Allah berkata kepada iblis, "Weh iblis, tengok ini hambaku Ayub." Memang betul-betul mantap, ya. Memang betul-betul luar biasa. Tapi saudara, iblis tetap iblis. Iblis gak akan pernah bisa berubah. Ya, tapi iblis memang kepala batu, ya. Iblis tuh kepala batu, betul-betul iblis keras kepala. Dia berkata, jelaslah, karena engkau belum sentuh tubuhnya. Kemudian Allah berkata, oke, aku izinkan, itu pun aku izinkan, tapi terus sayangkan nyawanya. Saudara, apa yang terjadi? Masuklah krisis semakin lebih tinggi, semakin meningkat. Alkitab menunjukkan hari itu Ayub mengalami penyakit kulit yang sangat teruk. Sampai Alkitab mencatat dia garuk pakai kaca, saudara. Dia mengalami barah. Dan saudara tahu, di titik inilah Ayub sebagai kemanusiaannya mulai keluar. Ayub mulai protes, Ayub mulai berkeluh kesah, Ayub mulai sedikit komplain, ya. Anda boleh baca secara khusus pada beberapa ayat, ya, atau pasal, khususnya dimulai dari pasal yang ketiga itu sampai ke depan. Ayub meratapi hari kelahirannya. Kemudian datang sahabat-sahabatnya juga menuduh dia, menghakimi dia. Memang kau banyak dosa, memang engkau tidak benar, ternyata engkau tidak saleh, bla 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 bla. Wah, Ayub mulai bergumul dalam batin. Semua sahabatnya itu dikatakan, Alkitab berkata, menyerang dia. Dengan konsep pemahaman yang lama, dia serang Ayub. Dia bukan datang memberi kekuatan, dia serang, dia tekan Ayub. Dan Ayub berada dalam sebuah titik di mana hari itu, saudara, dia mengalami tekanan yang besar. Sampailah di mana hari itu Tuhan melihat terlalu banyak keluh kesah hidup Ayub. Hari itu Allah melihat, wow, banyak sekali keluh kesah hidupnya. Ketika Ayub masuk dalam sebuah proses, kulitnya disentuh, dia mengalami komplain dan penuh komplain. Ya, dalam Ayub 3 ayat 1 berkata, bahkan ia sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari lahirnya. Maka berbicaralah Ayub, biar hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayub mulai kutuki, coba bayangin, dia sendiri kutuki hari lahirnya. Karena dia begitu berada dalam sebuah tekanan yang amat sangat berat, saudara. Ayat 11 berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungnya. Wow, saudara. Saya tidak tahu sebesar apa tekanan yang Anda dan saya hadapi. Saya tidak tahu sebesar apa krisis yang engkau hadapi. Saya berdoa, jangan pernah kita terlalu mengutuki diri kita. Bahkan mungkin ada di antara orang berkata, aku mau habisi hidupku, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. No. Saya mau berkata, jangan pernah terlintas dari hidup kita. Karena ketika engkau mau habisi hidupmu, engkau sedang sepakat dengan iblis. Saudara tahu apa ganjaran orang yang bunuh diri? Sebaik apapun dia, pasti masuk neraka. Anda memilih kemana? Jalan di dalam hidup ini ada dua ujungnya, surga atau neraka. Tapi pagi ini mari kita belajar sebuah krisis yang Ayub hadapi. Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Katakan amin. Yes. Mengapa Ayub? Saya mau berkata, yang dikatakan saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, dia bisa sampai mengutuki hari lahirnya. Dia bisa komplain dan berkeluh kesah atas semua yang dia lewati. Sebab dia belum sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Kalau saudara pribadi yang mengenal akan Allah, saya percaya saudara,
Bukan dari kekuatanmu, tapi dari kekuatan roh. Roh akan memampukan engkau pasti bisa bersyukur. Ada amin. Engkau pasti bisa melihat dengan kacamata yang berbeza. Pasti ada hikmat di sebalik semua ini. Tapi ingat saudara, jangan sampai kita tenggelam oleh segala tekanan atau krisis dalam hidup ini. Amin saudara. Kalau saudara kenal, saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara akan dengan otomatis itu mengalir saudara. Sebab apa? Ketika roh Allah ada padamu, maka roh itu membersihkan yang ada di dalammu. Mulutmu akan mulai bisa mengucap syukur. Mulutmu akan mulai bisa berkata haleluya. Mulutmu akan bisa berkata praise the Lord, puji Tuhan. Sebab apa? Karena engkau kenal ada Immanuel yang menyertai kita. Ada amin saudara. Haleluya. Yes. Jadi pernyataan-pernyataan Ayub yang bahkan kalau saudara baca di pasal ke-6, pasal yang ke-7, ini menyatakan ada banyak protes. Ya, Ayub protes ini dan itu, ada banyak perkara. Saudara perhatikan. Namun kita lihat, nah ini yang saya suka. Kita akan masuk dalam sebuah masa, yaitu proses pemulihan. Bagaimana Tuhan memulihkan Ayub? Diawali dari apa saudara? Tuhan mengirimkan seorang yang bernama Elihu. Orang yang bernama Elihu, salah satu sahabat yang dipakai Tuhan sebetulnya untuk membawa Ayub dalam pemulihan. Kita akan lihat apa arti nama Elihu ya. Karena saya yakin setiap nama selalu pasti ada maknanya. Elihu itu adalah artinya berarti Allahku ialah dia. Ya saudara bayangkan, Elihu punya arti Allahku ialah dia. Dari kata El, Allah. Ya, dan saat itu saat Ayub bertemu dengan Elihu, Elihu adalah pribadi sahabat yang sangat bijaksana. Elihu tidak datang dengan penghakiman kepada Ayub. Elihu tidak datang seperti sahabat-sahabatnya yang lain berkata engkau memang dosa, engkau bla 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 bla. No. Tetapi Elihu dengan sederhana, ya, secara general dia itu sepertinya itu seperti hanya bertanya. Dia hanya tanya dan dia mengingatkan apa yang Ayub sudah keluarkan atau perkataan apa yang keluar dari mulutnya. Elihu hanya tanya, Ayub, kau berkata ini ya? Dan dengan lembut Ayub berkata, iya. Ayub, kamu bercakap ini ya kepada Tuhan. Dan dia berkata, iya, iya, dan iya. Dan dalam hal ini, Ayub langsung sadar. Tentang teguran Tuhan melalui Elihu, saudara Anda boleh baca pada pasal 32 hingga 37. Elihu hari itu tidak banyak menyalahkan Ayub. Elihu tidak banyak menekan Ayub. Elihu bahkan tidak menghakimi Ayub. Tapi Elihu hanya memperingatkan perkataan-perkataan Ayub yang sepertinya itu menyinggung kedaulatan Tuhan. Semua perkataan Ayub ini membuktikan bahwa Ayub belum kenal Tuhan dengan benar. Ayub belum kenal dia secara pribadi. Ayub hanya tahu siapa Tuhan. Bahkan semua perkataan Ayub hari itu juga, perkataan Elihu, teguran Elihu itu juga seperti menampar semua sahabat-sahabatnya yang lain, yang menghakimi Ayub, yang menekan Ayub. Saudara, saya mau berkata, kita itu harus belajar berani menjadi orang dewasa atau orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang percaya, yang sangat teguh imannya di atas segala masalah. Di mana ia selalu bisa berkata, terima kasih Tuhan, dalam kondisi apapun. Saudara, ketika engkau menjadi pribadi yang sudah dewasa secara rohani, tekanan datang dalam hidupmu, krisis dalam hidupmu, semua bahkan masalah, goncangan, saya dorong, mari jangan terlalu cepat mulut ini suka komplain. Ada amin. Jangan cepat mulut ini dengan cepat bahkan hatimu, jangan cepat bereaksi dengan kemarahan.
Tapi mari belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti lagu tadi berkata, ya, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Jadi pakailah badai itu sebagai tahap, sebagai tangga, engkau bisa terbang, saudara. Katakan amin. Sebab kita semua adalah anak-anak Raja Wali Tuhan. Ya, ada ilustrasi mengingatkan kita anak Tuhan, Raja Wali. Jangan kita punya mental anak ayam. Saudara tahu anak ayam ketika ada badai angin goncang, dia akan banyak berteriak. Ya, mulutnya terlalu banyak berteriak. Dia cari perlindungan. Kenapa? Gak ada kekuatan, kurang power. Dia tidak berani merasakan badai atau topan. Makanya dia kebanyakan cicit sana, cicit sini, ya kan saudara? Tapi ingat, destinimu dan destiniku, kita adalah anak Raja Wali Tuhan. Ada amin. Bahkan kita akan menjadi Raja Wali yang perkasa. Ketika ada badai, engkau harus terbang. Ketika ada badai, engkau harus naik. Ketika ada badai, engkau malah harus mengucap syukur. Ada amin. Bahkan ketika engkau melihat orang mengalami krisis, engkau melihat orang lain mengalami goncangan, mari punya sebuah respon yang benar. Jangan cepat menghakimi, jangan cepat menekan, tapi mari belajar bawa, hadapkan ke Tuhan, doakan, gumuli, bahkan kalau perlu puasakan. Kalau kau punya hati, haleluya. Tapi kalau engkau tidak ada hati, at least ya, jangan komen, jangan menghakimi, tapi belajar. Pakai kacamata positif, pakai kacamata roh, melihat semua perkara dalam hidup ini. Saya mau share pagi ini, Ayub punya beberapa masalah. Ada 3 perkara yang bermasalah dalam hidupnya. Yang pertama, Tuhan mau agar Ayub lebih kenal. Karena Ayub belum punya pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang kedua, Ayub hanya punya pengenalan itu di permukaan, hanya tahu, saudara. Saya mau bertanya untuk Anda yang join live pada hari ini, seberapa dalam hubunganmu dengan Tuhan? Seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan? Yang ketiga, Tuhan hari itu juga sedang sebetulnya memurnikan Ayub. Tuhan sedang memurnikan iman Ayub. Oleh karena Tuhan Allah bangga, saudara. Ya, ada perkara dalam alam roh kadang kita tidak sadar, betul? Tetapi di dalam alam roh hari itu Allah begitu bangga dengan Ayub, sehingga Allah mempromosikan nama Ayub di hadapan malaikat dan iblis. Dan saat iblis dia berkata, habis aku jalan-jalan Allah, aku melihat ada seorang yang bernama Ayub. Ayub ini luar biasa. Nah saudara, saya mau bertanya, maukah engkau dipromosikan Tuhan? Karena orang-orang yang akan dipromosikan Tuhan pada dasarnya pasti akan mengalami goncangan. Orang-orang yang dipromosikan Tuhan pasti mengalami sebuah krisis. Katakan amin. Yes. Orang-orang yang dipromosikan Tuhan adalah orang-orang yang harus siap untuk mengalami sebuah badai. Badai dengan tujuan membuat kita terbang. Badai buat kita. Ada amin. Haleluya. Badailah yang membuat kita kuat. Badailah yang membuat kita perkasa. Jadi kita harus belajar. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya bahwasanya anugerahnya turun. Oh, kami yakin ya Tuhan, karena tangan-Mu itu yang ajaib, ya, tangan-Mu itu yang perkasa. Oleh karena itu mari kita belajar, karena hanya Tuhan kekuatan kita. Amin, saudara. Haleluya, haleluya, yes. Mari kita akan pelajari betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin, saudara. Dia adalah Allah yang setia. Katakan amin. Yes. Dia Allah yang murah hati. Dia Allah yang panjang sabar. Dia suka membawa kita naik dan bukan turun. Allah kita adalah Allah yang ajaib.
Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu saya berdoa agar setiap kita mulai hari ini, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk perkatakan, di tengah badai aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Di tengah badai aku pasti kuat bersama dengan Tuhan. Di tengah badai kita akan menjadi pribadi. Amin saudara. Yes. Kenapa? Karena kadang-kadang pemurnian iman kita itu harus melewati sebuah masalah. Saya mau berkata, pemurnian iman kita itu harus melewati sebuah masalah. Karena seringkali ketika kita tidak ada masalah, itu membuat kita tidak bisa perkasa. Sekali lagi, masalah itu dipakai Tuhan, atau krisis itu dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Bagi sesiapa di antara saudara yang melewati krisis, saya mau berkata, berbahagialah. Ada amin? Siapa yang melewati gambaran? Hidup ini kita harus melihat seperti pensel. Saudara, kata pencobaan ini sebetulnya dalam bahasa Inggris itu mempunyai. Ya, saudara yang terkasih, kami minta maaf sebab ada masalah dalam haleluya. Yes. Ya, jadi sekali lagi saya lanjutkan bahwa saudara, ada satu perkara yang ajaib ketika Tuhan izinkan sebetulnya kita masuk dalam sebuah pemurnian. Ada sebuah alasan di sebalik kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah proses, ya. Dan saya rindu kita akan belajar. Sebab apa saudara? Karena ketika kita masuk dalam proses, itu akan menjadikan kita lebih murni dalam iman. Ya, ada amin. Ketika kita biasa pakai pensel, kalau kita pakai pensel saudara, saya yakin kita tidak suka pakai pensel yang tumpul. Kita mau mendapat hasil yang terbaik, maka kita harus punya pensel yang tajam. Dan ketika kita temukan pensel kita tumpul, maka kita harus sharp. Ya, kita harus sharper, kita harus pertajam. Kalau Anda dan saya pensel, kita dipertajam, kita masuk dalam mesin dipertajam. Saya yakin kita mungkin akan bisa juga berkata, aduh sakit. Ya, kita berkata sudah cukup, tidak kuat. Tetapi saya mau berkata, Dia adalah penjunan kita. Dia Allah kita, Dia tahu kekuatan kita. Saya yakin Dia yang mengizinkan, maka Tuhan memberi saudara kekuatan. Ada amin. Yes. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kata pencobaan ini sebetulnya dalam bahasa Inggris itu mempunyai dua kata. Yang pertama dipakai yaitu temptation, yang kedua trial. Dan bicara pencobaan yang berkaitan dengan dosa. Tetapi trial itu adalah pencobaan yang berkaitan dengan masalah yang kita alami. Ya, baik masalah itu pekerjaan dari masalah pekerjaan, masalah hubungan, kesehatan, apapun itu. Pencobaan sedangkan yang dimaksud tadi itu berbicara memakai kata trial atau masalah, krisis. Jadi saudara, saya mau berkata, mari kita belajar. Kalau saudara bermasalah, saya mendorong tetap sabar. Ada amin? Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sebab itu dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ya, jika di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami ada banyak masalah, ingat saudara, engkau sedang dimurnikan. Katakan amin. Ketika engkau lepas dari semua krisis, saya percaya engkau menjadi pribadi yang
semakin mengasihi Tuhan. Saudara mau masuk dalam sebuah proses, Anda mau dipurnikan, Anda mau punya iman yang semakin murni, izinkan Tuhan memproses engkau. Terkadang untuk membentuk manusia, Tuhan harus mengizinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita. Ya, ingat, tapi salah satu hal saya ingatkan, seperti mana penjun bejana. Penjunan itu meletakkan bejana di atas api. Tetapi dari kejauhan penjunan itu akan melihat. Jangan sampai bejana terlalu hangus. Ya, makanya penjunan harus perhatikan dia. Saya mau berkata, ini hal yang sama. Tuhan ketika mengizinkan proses terjadi dalam hidupmu, Tuhan mengizinkan krisis terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu setia. Dia tetap perhatikan engkau. Dia tidak tinggalkan engkau sekalipun engkau dalam proses. Ingat itu saudara. Dia terus pantau hidupmu, dia terus monitor hidupmu. Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita juga punya iman seperti nyanyian ziarah Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 saya suka ayat ini. Ayat ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin. Tapi permasalahannya, ketika engkau diproses Tuhan, ketika engkau masuk krisis, apa yang engkau pakai untuk menghadapi krisis? Apakah dengan cara Tuhan atau dengan kekuatan kita? Sebab ketika engkau memakai caramu sendiri, maka selepas pemulihan terjadi, namamu diagungkan. Tetapi kalau engkau pakai cara Tuhan, Tuhan akan dimuliakan. Amin saudara. Ya, mari kita belajar. Dalam Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, ketika engkau masuk dalam krisis, jangan pakai pikiran, jangan pakai tabiat yang lama. Tapi mari izinkan dirimu pakai cara yang baru. Yaitu dari apa? Anggur berbicara urapan. Kalau Anda mau diisi dengan urapan yang baru, kantong kulitmu harus baru. Cara berpikirmu harus baru. Cara engkau memandang semua krisis harus baru. Cara engkau meresponi juga harus baru. Bahkan saya berkata hari ini, sebagai anak-anak raja, mari punya yang namanya smart spirit. Spiritual intelligence itu sangat perlu dalam hidup kita. Saudara, mari belajar mulai sensitif. Ketika engkau mengalami krisis, yang pertama sensitif. Anda perlu cek, ya, ini adalah dosa saya atau ini adalah serangan dari iblis. Anda harus cek. Dan saat Anda cek, Anda harus jujur dengan hatimu. Ingat saudara, ya, jujur dengan diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Ya, diperlukan sebuah kerendahan hati untuk kita jujur dengan diri kita sendiri.
Saya mau berkata sekali lagi, jujur dengan diri sendiri itu bukan perkara yang mudah. Tapi ketika engkau bisa jujur dengan diri sendiri, engkau akan dimampukan Tuhan untuk naik level. Ada amin? Ya, kita harus belajar. Dalam ayat yang ke 1 Korintus 2, ya, 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, perhatikan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Mari kita belajar jadi manusia rohani. Jangan jadi manusia duniawi. Apapun krisis dalam hidupmu, engkau reaksi dengan negatif, engkau bereaksi dengan kedagingan. Tapi mari kita punya kerinduan untuk roh. Ada amin? Manusia rohani. Ketika engkau menghadapi krisis, menghadapi masalah, dengan kecerdasan roh. Kita harus punya kecerdasan roh. Rohmu harus detect segala sesuatu. Ada penyakit gak di dalam rohmu? Ya, ada penyakit di dalam dirimu. Masih ada kekotoran gak dalam hidup kita? Sebelum engkau menghakimi, sebelum engkau merespon atas semua krisis, sebelum engkau berpikiran negatif, mari detect, monitor di dalam kita. Kalau kita sudah bersih, mari belajar punya mata pikiran yang positif. Yeremia 10 ayat 23 berkata, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, orang mungkin punya bakat alami, orang mungkin punya yang namanya pelajaran atau kepandaian, tetapi yang paling penting saya mau berkata, mari ketika engkau mencari Tuhan, engkau belajar mempersembahkan semua masalahmu, krisismu bagi Tuhan. Tuhan menjagai hidupmu. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Secara manusiawi, saudara, kita ingin memutuskan dengan segala cara diri kita sendiri. Tetapi perkataan ini mengingatkan kita sendiri, kita sadar hati itu licik. Jadi mari kita belajar datang ke Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan sampai kita membuka celah terhadap iblis. Ya, orang Kristen atau orang percaya itu memang tidak luput dari segala krisis atau masalah. Karena apa? Karena Tuhan mau memurnikan hidup kita. Ada amin. Yang berkemenangan katakan amin. Ya, biar masalah lewat, krisis lewat, yang penting aku menjadi murni. Ya. Dan di sisi lain, bagaimana kita juga meresponi krisis dengan kita tetap bisa terjaga murni. Engkau harus punya sifat ini, kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang mengangkat orang semakin naik. Kerendahan hatilah yang memampukan kita menjadikan semua masalah kita lihat itu seperti kita pikul salib. Dalam hidup ini membuat manusia tetap rendah hati, yaitu apa, saudara? Karena Tuhan izinkan harus kita pikul salib. Tuhan juga mengingatkan buat kita, siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salib. Pikul salib itu salah satu contoh seperti apa? Mematikan kedagingan kita, ya. Membuat yang namanya Tuhan lebih di atas segalanya. Kita tidak mau hidup dengan kekuatan kita, karena di kayu saliblah semua kedagingan harus dibersihkan, harus dilucuti. Jadi pikul salib setiap hari, saudara. Ya, dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini pikul salib.
Bagaimana Tuhan mau membuat kita semakin rendah hati? Pikul salib, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah dengan hidup selama-lamanya. Ketika engkau hidup memikul salib, engkau dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Dan dikatakan tadi bahwa orang yang belajar mengikut kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia hidup selama-lamanya. Anda mau hidup selama-lamanya? Ada amin? Ya, mari belajar. Paulus juga mengingatkan dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, mari menjadi ciptaan yang baru. Mari menjadi pemenang-pemenang sejati dalam Tuhan. Jangan pernah kita kalah terhadap krisis dan masalah. Apalagi jangan sampai hidupmu membuka celah terhadap iblis. Ya, mari kuatkan dirimu. Ayat yang dalam 1 Yohanes, yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi dalam ayat yang ke-6 diawali, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi mari kita belajar, ya. Salah satu cara yang terakhir yang saya juga mau kita belajar, bagaimana Tuhan memproses pemulihan dalam hidup Ayub. Ketika Ayub, ya perhatikan, ketika Ayub memolakan untuk melepaskan doa pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, dalam khususnya saya mau berkata, kita baca secara khusus pasal 2. Pasal 2 adalah pasal proses pemulihan Ayub. Saya baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke 17 ya. Ayat ini nampaknya panjang, tapi kita akan akhiri dengan sebuah refleksi yang ajaib. Ayat 1 berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada imannya dimurnikan. Maka Ayub berani berkata, rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau, perhatikan, dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Saudara perhatikan, ya sahabat yang senantiasa berkata negatif, yang menghakimi Ayub, Tuhan itu marah, saudara. Tuhan berkata, pergi ke Ayub, minta doa untuk kamu. Dikatakan karena hanya dengan permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Wow. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima, perhatikan, Tuhan
menerima permintaan Ayub. Ayat yang ke-10 berkata, lalu Tuhan memulihkan. Saudara perhatikan, ayat 10 ada ketika apa saudara? Ayat 9 itu muncul. Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang kesita dan sebuah cincin emas. Haleluya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga dapat apa saudara? Anak-anak semua mati, Tuhan kasih lagi 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Yakub dan Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Saudara mau menjadi orang yang paling cantik, boleh ambil nama ini untuk anak-anak saudara ya. Jadi cantik di mana-mana. Sesudah itu Ayub masih hidup, saudara perhatikan. 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Wow, ajaib ini ya. Saya mau bertanya buat saudara, Anda mau dipulihkan? Kita boleh belajar. Pelajaran yang ajaib kita boleh tarik. Pertama, iblis itu suka menghabisi Ayub. Tetapi ingat, di tangan Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi rencana yang indah. Ada amin saudara? Ketika saudara mulai apa? Belajar jangan pakai perkataanmu dengan perkataan negatif. Tadi ayat itu menjelaskan Ayub mencabut perkataannya. Selepas dia cabut perkataannya, dia lepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Saudara, ayat itu jelas berkata, selepas dia naikkan doa kepada sahabatnya, ayat itu berkata, Tuhan memulihkan Ayub. Ada amin. Ya, jangan ada simpan hal yang tidak benar dalam hidupmu. Anda mau mengalami pemulihan dalam krisis dan mendapat bahkan berkat 2 kali lipat, berkat ganda, diberi anaknya makin handsome, makin cantik, berkatnya berkelimpahan. Jangan suka simpan dendam. Katakan amin. Mari belajar suka lepaskan pengampunan. Ya, ini bukan perkara yang susah, yang senang, saya tahu, tetapi ini adalah cara Tuhan. Ya, mari kita belajar. Yang pertama, apapun yang iblis sedang kerjakan, untuk Anda yang suka melepaskan pengampunan, Tuhan ubah yang perkara tidak benar jadi benar. Yang kedua, bahwa Tuhan mengajarkan Ayub bukan hanya hidup benar, bukan hanya takut Tuhan, tapi Ayub harus punya pengenalan akan Tuhan. Ujian membawa Ayub untuk diproses menjadi orang yang semakin murni. Dan proses yang Ayub miliki, Ayub semakin bukan hanya kenal Tuhan, tapi dia punya kecerdasan roh. Katakan amin. Anda mau punya kecerdasan roh? Naik level, Anda boleh dibawa Tuhan. Anda akan semakin hidup di dalam roh dan bukan dalam daging. Ada amin. Hari ini saya mau mendorong setiap saudara yang hari-hari ini lemah. Ya, siapa di antara engkau yang sepertinya engkau tidak berdaya? Bahkan ketika engkau mengalami krisis atau masalah, mungkin engkau bahkan menyimpan dendam, kemarahan kepada orang lain. Saudara, saya mau berkata, cabut itu. Izinkan masalah itu menjadi proses memurnikan imanmu.
Jangan ada simpan masalah, jangan simpan sakit hati, jangan simpan. Karena orang yang menyimpan perkara yang tidak benar, dia rugi sendiri. Siapa di antara saudara, engkau rindu mau diberkati oleh Tuhan, mau mengalami pemulihan? Mari angkat tanganmu, kita pujikan lagu ini, dan sembari itu saya akan berdoa untuk engkau. Lingkupiku ya Tuhan, sayapmu. Haleluya. Kami sudah mendengar firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami sadar ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Hamba berdoa, beri kami hati yang murni, beri kami iman yang senantiasa bertumbuh. Bahkan Tuhan mampukan setiap kami, mereka yang join live hari ini, untuk punya kecerdasan dalam roh. Ketika mereka masuk dalam krisis, diproses, mereka bukan menjadi orang yang meresponi dengan daging, tapi mereka meresponi dengan roh, meresponi dengan iman. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, lingkupiku Tuhan, lingkupiku. Amin. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, yes Lord, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, Kau Allahku. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. Amen. I will be still, know you are. Di saat badai, di saat badai bergelora, yes Lord, ku akan Raja atas
kepahitan, cabut di dalam nama Yesus. Biar mereka punya keberanian, memiliki kekuatan, melepaskan berkat, mengampuni semua orang yang menyakiti hati mereka. Hamba berdoa mereka akan belajar seperti Ayub, dipulihkan ya Bapa. Bahkan ketika mereka sudah dipulihkan selepas krisis, mereka akan menerima berkat yang ajaib. Ada pelipat gandaan, baik secara tubuh, jiwa, dan roh ya Tuhan. Pelipat gandaan, mereka punya kecerdasan roh, mereka semakin naik level, dan mereka bukan menjadi orang yang biasa-biasa lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan. Hamba tahu semuanya sangat-sangat jauh dari sempurna, tapi Hamba berdoa Engkau yang menyempurnakan. Ditaburkan firman itu, ditaburkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba sudah melakukan bagian Hamba-Mu, dan biarlah atmosfer damai cinta daripada Tuhan turun atas setiap mereka yang mengikuti live hari ini ya Bapa. Pemulihan turun atas hidup mereka, baik dalam keluarga mereka, dalam hubungan sesama kawan atau rekan kerja mereka, bahkan hubungan dalam gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa dibersihkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alami kemenangan yang daripada Tuhan, kami alami keajaiban yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima yang ajaib, double porsi yang daripada Allah. Sebab kami belajar, kami adalah pasukan Tuhan. Kami bukan hanya orang Kristen baby rohani lagi, tapi kami adalah manusia-manusia rohani yang bergerak, yang merespon segala perkara dengan keajaiban yang nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang sangat luar biasa dan memberkati. Saya percaya bahwa saudara dan saudari juga diberkati. Amin. Nah, masa dan tempat ini adalah masa untuk mengembalikan persembahan. Dan sesiapa yang ingin menyalurkan persembahan atau janji iman ataupun persepuluhan, kamu boleh buat secara transfer ke Public Bank Cornerstone Tabernacle yang bernomor 320-620-5221. Sekali lagi 320-620-5221. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Terima Sukacita Surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, menaklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk setiap Anda yang sudah join sampai akhir. Ya, sekali lagi hari ini ada berapa koneksi
rindu biar Engkau diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini kami sudah melewati ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, dari semua apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, kiranya itu membangun semua iman umat-Mu Tuhan, agar setiap kami hari-hari ini akan semakin naik dan bukan turun. Hamba lepaskan berkat damai sejahtera cinta yang dari Tuhan turun atas setiap mereka. Engkau juga memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap rumah tangga demi rumah tangga yang memerlukan pekerjaan. Tuhan, Kau berkati hasil tangan mereka, diberkati ya Tuhan. Biar mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan naik dan bukan turun saat mereka hidup di dalam hukum dan ketetapan Tuhan. Damai sejahtera persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati umat pemenang.